Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka dan mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapatkan upah lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, ayat dari kitab suci ini, dari Injil ini memang agak panjang, 16 ayat, dan kita tahu di sana sebetulnya kisahnya sudah kita kenali juga. Yang mau diungkapkan sebetulnya pesan Tuhan Yesus adalah, kalau Tuhan memberikan kasih, memberikan karunia, memberikan apa yang diberikan kepada kita, itu sebetulnya adalah cukup untuk makan sehari. Karena memang pada waktu itu 1 dinar itu cukup untuk makan sehari, tidak hanya untuk 1 orang, tetapi juga untuk 1 keluarga juga. Jadi di sana sebetulnya Tuhan Yesus itu mau menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu sungguh mau memperhatikan orang-orang yang menunggu untuk mendapatkan kasih karunia-Nya. Orang yang bekerja sehari suntuk, orang yang berangkat dari jam 9 atau jam 12 atau jam 3 atau jam 5, itu semua mendapatkan yang sama karena itu yang dibutuhkan pada hari itu. Betulnya. Dan kebetulan orang yang sehari suntuk bekerja itu ya memang karena ketemu Tuhan itu lebih dahulu. Sedangkan orang yang terakhir jam 5 sore berarti orang ketemu Tuhan yang terakhir kebetulan pungkasan sebelum hari pemberian karunia atau sebelum jam pemberian karunia, pemberian gaji itu. Nah, di situ kita bisa melihat Tuhan sebetulnya itu hanya mau menekankan bahwa Tuhan kalau memberi itu adalah memberi yang secukupnya untuk dibutuhkan itu. Nah, sedangkan kalau misalnya orang berharap lebih,
Boleh-boleh saja berharap lebih, tetapi Tuhan pasti akan memberikan yang dibutuhkan oleh orang itu. Kan dalam doa Bapa Kami kita selalu kan mengatakan berikanlah, sebetulnya aslinya adalah berikanlah kami makanan secukupnya. Bukan makanan yang berlimpah ruah, tapi makanan yang secukupnya. Ini kan menjadi menandakan bahwa kalau kita berdoa pun hendaknya adalah minta secukupnya. Dan juga kita bisa melihat bahwa kalaupun kita mengharapkan hal yang lebih, kalau kita mendapatkan lebih banyak lagi, untuk apa itu? Biasanya bukan untuk memenuhi kebutuhan yang lain untuk hari kemudian, tapi justru untuk bersenang-senang. Jadi seringkali justru ada bahaya kalau orang mendapatkan lebih, karena tujuannya bukan untuk yang lain. Sekarang kita cek saja dalam kehidupan sehari-hari. Panjenengan bekerja untuk apa? Panjenengan bekerja untuk apa? Biasanya orang mengatakan, oh kami bekerja untuk cari uang. Nah kalau sudah mendapatkan uang untuk apa? Rela nggak diberikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya? Yang ada di rumah misalnya, oh masih rela, tapi ada di sekitarnya? Eman-eman. Maka kadangkala orang yang mencari uang dan mendapatkan uang seringkali juga mempunyai pikiran, oh saya bisa menghabiskan uang untuk kenikmatan saya, untuk kenyamanan saya, untuk kesenangan saya. Dan itu yang seringkali terjadi. Sehingga orang justru ada bahaya kalau mendapatkan lebih. Tantangannya lebih berat lagi. Maka kita bisa melihat kalau kita memang minta kepada Allah, ya kita minta berikanlah secukupnya untuk kami. Supaya apa? Supaya tidak ada tantangan. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, maka Tuhan mengatakan bahwa kerajaan Allah itu sebetulnya adalah di mana atau siapa saja kalau orang itu masuk dan mengalami kerajaan Allah, orang akan mendapatkan. Orang akan mendapatkan. Dan yang kedua adalah dalam kerajaan Allah itu orang akan bisa berjumpa dengan Allah yang makasih itu. Setiap orang bisa berjumpa dengan Allah yang Maha Kasih. Lalu berikutnya lagi bisa kita renungkan lagi adalah kalau sudah ketemu dengan Allah yang Maha Kasih itu, kita pasti akan mendapatkan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah yang kita butuhkan. Orang yang jam 5 ketemu dengan Tuhan itu, apakah dia minta pekerjaan? Enggak. Dia hanya cerita bahwa tidak ada orang yang mempekerjakan aku. Tuhan yang lalu menyuruh dia untuk bekerjalah ke kebun anggurku. Dan di situ kita bisa melihat kalau orang tidak butuh pun itu tetap mendapatkan kasih. Berarti kalau kita ketemu dengan Allah, Tuhan sudah memperhatikan kita. Dan kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan tanpa kita juga bisa meminta karena kita memang butuh kasih Allah itu. Nah, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, untuk itu marilah kita mencoba untuk senantiasa mencari dan menemukan Allah dalam kehidupan ini supaya kita bisa mendapatkan kasih-Nya. Selamat merenungkan.